Pak Sandi mohon maaf, dulu Pilpres, Bapak minta bikin baleho 10, cuma 5 saya bikin. Maafkan saya Pak. Saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan saya. Ini semua ini tim sukses yang sukses sendiri. Kan? Saya mati akal hadapi Pak Sandi. Biasanya kalau ada pejabat yang cakep atau selebriti atau apa jamaah yang cakep, saya masih bisa menang. Saya bilang, saya memang tidak cakep. Bapak ini lebih cakep dari saya. Saya akui saya tidak cakep, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya bapak-bapak semua mau foto tuh? Nah itu. Tapi Pak Sandi juga penuh pesona. Terkenal, pejabat. Tapi jangan salah. Banyak juga pertanyaannya nanti ketika dia ada. Yang ketawa, saya seriusin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita simpan dulu handphone, kita dengar dulu ceramah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak kita salawat. Bisa? Bisa? Ayo kita ikut bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Haji Salahuddin, Bapak Sandi Salahuddin Uno, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Australia, orang Eropa, orang Amerika datang ke Bali, mengeluarkan uang ratusan juta hanya untuk melihat sawah yang bertingkat-tingkat. Itu orang Amerika, Eropa, Australia datang hanya untuk melihat sawah yang bertingkat-tingkat. Alhamdulillah saya tidak perlu keluar uang banyak-banyak. Ketika ada di kampung, saya pergi jalan-jalan sedikit tidak sampai 1 kilo, saya keluar dari rumah saya di kampung, saya sudah bisa melihat hamparan sawah yang ada di kampung saya. Orang-orang Eropa, Amerika, luar negeri datang ke Indonesia, mengeluarkan duit sampai puluhan juta untuk apa? Melihat laut kita yang cantik pantainya dan putih pasirnya. Tunjukkan saya di Indonesia kabupaten yang tidak ada pantainya. Kita tidak perlu mengeluarkan duit untuk melihat pantai kita yang indah. Orang Amerika, Eropa, luar negeri datang ke Indonesia untuk apa? Melihat alam kita, mengeluarkan duit. Alhamdulillah kita Indonesia tidak perlu mengeluarkan duit. Bapak pergi ke Tanah Suci. Begitu mau landing, apakah di Jeddah atau di Medina atau di Riyadh, begitu mau pesawat landing, apa yang kita lihat? Apa Bapak pernah melihat gunung yang hijau seperti di Indonesia? Di sana gunungnya coklat karena original batu, tidak ada rumputnya. Makanya mereka datang ke Indonesia, terutama ke Bogor, mengeluarkan duit sampai ratusan juta hanya untuk melihat gunung-gunung yang hijau. Kita alhamdulillah tidak perlu mengeluarkan uang untuk melihat hutan yang hijau. Pohon kita tumbuh subur. Alhamdulillah. Itu alamnya. Saya kumpulkan anak-anak kader-kader mubalik di Sulawesi. Kau tunjukkan negara Indonesia, negara seperti bebasnya Indonesia dalam beragama. Tidak usah jauh dulu ke Eropa. Kita nyebrang ke tetangga kita, Malaysia. Di sana mau ceramah, nggak gampang orang ceramah bos. Kau harus punya permit, izin dari pemerintah kerajaan, baru boleh kau ceramah. Sebelum ceramah, sampaikan dulu apa naskah ceramahmu kepada kalau di sini setingkat kementerian agama, diperiksa dulu, baru boleh tampil ceramah. Indonesia, biar anak-anak yang baru belajar agama 1 bulan, sudah bisa ceramah di masjid. Cari saya negara yang bebas membangun masjid seperti di Indonesia. Malaysia, Bapak mau bikin masjid, biar Bapak punya duit banyak, tidak dikasih izin sama kerajaan, tidak bisa bikin masjid. Di Indonesia, alhamdulillah. Belum lagi rumah ibadah. Belum lagi namanya pesantren. Saudi saja, Saudi pusat Islam, awal pergerakan Islam, bikin pesantren di sana.
Pikir Bapak gampang? Tidak. Ceramah aja di masjid tanpa izin raja tidak bisa. Di Indonesia alhamdulillah. Punya duit, kumpulkan anak-anak, bikin penghafal Quran, jadi pondok di rumah, tidak perlu izin, selesai. Itulah sebabnya saya sampaikan, adik-adik yang lagi belajar di Mesir, baru-baru saya datang. Fakta-fakta kejadian inilah yang tidak boleh kau berhenti mencintai negaramu. Kita tahu negara kita belum sesuai harapan yang kita mau. Disuruh ngurus laut, malah ada dibajak laut. Disuruh ngukur hukum, malah mempermainkan hukum. Apa boleh buat? Tapi di sini kita lahir, di sini kita besar, di sini kita dakwah, di sini kita berkeluarga, di sini kita ngurus anak-anak istri kita. Maka inilah negara kita. Tidak boleh menjadi alasan untuk membencinya. Maka cara mencintai negara kita, satu, bersyukur. Gimana cara bersyukurnya Ustadz? Pertama, bersyukur dengan melafazkan hamdalah. Kalau Bapak Muslim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Supaya berbekas di hati, ucapkan ucapan itu, usahakan ucapannya di mulut, kedengaran sedikit di telinga. Dan ucapkan secara fasih. Kalau Bapak ucapkannya tidak terdengar telinga, kemudian ucapannya juga tidak fasih, biasanya tidak berbekas di hati. Alhamdulillah. Tak ikhlas betul. Ditelepon kawan, naik sahammu. Alhamdulillah. Apa artinya itu, bos? Kan tidak berbekas di hati. Coba Bapak amalkan deh. Coba Bapak amalkan. Kedengar sedikit di telinga, usap dada, Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti ada bekasnya. Kalau Bapak cuma ucapkan tidak ikhlas dan tidak cara mengucapkannya juga tidak fasih, tidak berbekas itu. Bapak bersikir 24 jam tapi tidak fasih caranya, tidak bagus pengucapannya, tidak ada bekasnya. Saya biasa heran di masjid Pak Menteri, sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama 33, sama-sama mulainya, saya baru 11 dia sudah sampai. Bila saja sunnah. Kalau sudah gue yang kepala sunnah. Apa artinya itu sunnah? Dullah. Ada dullah di sampingnya, apa kau panggilkan saya? Siapa panggil kau? Itu saya dengar tadi dullah. Ucapkan dengan fasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langkah pertama. Di tadi Pak Menteri umumkan, Alhamdulillah. Pergerakan ya naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua anjuran agama, sujud syukur. Bagaimana cara sujud syukur? Sama sujudnya ketika sholat. Cuma tidak harus ada rukunya, tidak harus ada wudhunya, dan tidak harus di tempat ibadah, rumah ibadah. Nah, di mana saja. Tiba-tiba dapat kabar, Alhamdulillah, anakmu lulus PNS. Alhamdulillahirabbil alamin. Perhatikan, tempat sujud. Di kantor, samping meja, sujud. Apa yang kita ucapkan? Terserah ibu, boleh dengan kreativitasnya masing-masing, boleh dengan kalimat ini. Ya Allah, terimalah sujud hamba ini sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba kepadamu atas nikmat yang engkau berikan kepadaku. Tuh. Sujud. Di mana Ustaz? Samping meja kerja boleh. Di mana boleh? Di teras. Ketika lagi duduk-duduk, tiba-tiba bersujud. Boleh. Jalan raya. Boleh, yang penting tidak ada lalu lalang mobil. Kalau ada bos, kau ditabrak mobil, beleng-beleng namanya itu. Ya, jelas. Sujud syukur. Yang ketiga, caranya, seperti dijelaskan tadi Pak Menteri, adalah bertafakur. Apa itu tafakur? Evaluasi diri. Apa yang dievaluasi? Satu, kalau kita berkaitan dengan tahun, sudah seberapa banyak umur yang kita lakukan, Allah berikan ini untuk kebaikan. Bapak-bapak, tahu enggak? Ketika kita di Padang Mahsyar itu, kata Nabi, seluruh manusia dikumpul, dari Sabang sampai Merauke, dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia itu? Bayangkan Pak, berapa triliun manusia, dari Adam sampai kiamat, dan kita kumpul satu tempat dan dipanggil satu-satu dan diadili oleh satu Khalik, satu Allah, satu loket. Ini kan baru-baru kita vaksin toh, Gelora Bung Karno, ribuan orang ngantri dari pagi sampai sore, pasti giliran habis vaksin, ulang lagi besok. Padahal kita ngantri dari pagi, ngantrinya ada musik kita dengar, ngantrinya ada konsumsi, ngantrinya dibawa tenda, kadangkala ada AC-nya. Di Padang Mahsyar jangan pikir ngantrinya ada konsumsi, tergantung amal. Dan pada saat itu kita dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nenek kita yang duluan wafat? Tidak. Siapa dulu dipanggil? Nama-nama Islam dulu.
Abdurrahman, Abdul Jabbar, Sandiaga Salahuddin Uno, Dasat Latif. Nah, itu dulu dipanggil. Tony, Joni, Rudi, Ningsi, Nining, Titi, Tuti. Ah, di belakang dipanggil juga Pak, tapi di belakang. Ini silahkan baca di kitab Durratun Nasihin. Dipanggil juga, tapi Bapak lama panggilnya. Gimana kalau sudah terlanjur nih Ustadz namaku ini? Misalnya namanya sudah terlanjur Lionel Messi. Gimana itu Ustadz? Ya sudah diislamkan hari ini masuk tahun baru. Gimana cara mengislamkannya? Nggak usah diubah kita punya ijazah. Cukup tambah di depannya Muhammad Lionel Messi. Nggak nyambung Ustadz, biar aja. Yang penting kau selamat di akhirat. Ya kan? Masih ingat? Jangan ketawa bos, saya serius ini. Jadi Bapak bayangkan yang punya nama-nama lain-lain. Islamkan tahun baru Pak. Nggak mesti dirubah ijazah. Ijazah nggak berlaku di akhirat. Mulai besok kita grup WhatsApp semua. Mulai hari ini, demi menyempurnakan keislaman saya. Misalnya, namanya tadi Desi Ratnasari, kan? Misalnya kan. Nah, kita tambah di situ, Siti Desi Ratnasari. Nggak nyambung Ustadz. Biar nih, yang penting aman di akhirat. Bapak, masih ingat almarhum Bapak Presiden, Bapak Pembangunan Republik Indonesia, Pak Harto. Sebelum haji, di TV-TV waktu itu didominasi oleh TVRI, nama beliau hanya Soe Harto. Setelah haji, dan diislamkan namanya Raja waktu itu, lalu ditambah dengan nama Muhammad Soeharto, istri beliau ditambah Siti di depannya. Nah, dipanggillah kita satu-satu. Dan pada saat itu, ya, diperiksa kita. Maka cara bersyukurnya adalah dengan sujud syukur, lalu evaluasi. Dan di Padang Mahsyar, ada 4 pertanyaan dulu, seleksi berkas lah kira-kira. Seleksi berkas. Jadi sebelum berangkat kaki kita, kata Nabi, sebelum beranjak kaki kita di Padang Mahsyar kelak, ada 4 pertanyaan yang disodorkan untuk dijawab. Hari ini sebagai tanda terima kasih saya kepada Pak Menteri yang mengundang saya di sini, saya bocorkan ini soal. Silakan siapkan jawabannya. Ya, tidak usah kasih tahu yang tidak hadir. Nah, satu yang akan ditanya adalah, umurmu kau gunakan untuk apa? Bapak sudah bisa jawab itu. Yang berkaitan umur ada 2 pertanyaannya. Lalu dijawab lagi, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Sudah, silakan. Pak Sandi pasti sudah bisa tahu masa mudanya apa. Ya, pertama kali saya lihat Pak Sandi ini waktu saya kuliah di Jalan Utama Makassar. Waktu itu saya ingat sekali iklan Bang Bukopin warna kuning. Saya ingat sekali, saya bilang, gagah betul ini, kayak orang bule, ya kan? Di situ Bang Bukopin, Sandi S. Uno. Saya, mungkin anaknya Ibu Min Uno ini. Kan zaman saya sekolah, Ibu Min Uno terkenal juga. Sampai sekarang. Ya. Nah, bisa dibayangkan. Sudah bisa dicatat. Gimana masa muda kita. Dan hebatnya Allah, ibarat film, Pak Menteri, sebelum ditayangkan itu film di akhirat, masih ada waktu untuk mengedit. Karena semua akan ditayang kehidupan para kita di Padang Mahsyar nanti. Dan itu ditayang satu demi satu, Pak. Seluruh penduduk dunia itu melihat. Pantas hilang kursi di kantor. Ternyata kau yang bawa. Sudah ditulis inventaris kantor kementerian. Ada di rumahnya. Pak, security yang dipecat. Ternyata ini yang ngambil. Itu di syuting semua. Ini kamera ini. CCTV di kantor, Pak. Mati listrik. Tidak ada lagi bisa merekam. Tapi kameramennya Allah. Raqib dan Atid mencatat 24 jam. Dan dia selalu siaga. Begitu pegang tangannya sekretaris, misalnya selingkuh tipis-tipis, di zoom. Tanda tangan salah gunakan tangan kita, di zoom. Dan pada saat nanti di Padang Mahsyar, ditayangkan semua film-film kita. Alhamdulillah, maha pengasihnya Allah, sebelum ditayang film itu, Allah kasih, edit kau dulu filmmu Dasat. Sebelum tayang, edit nih. Hapus yang tidak penting, hapus yang bikin kamu malu. Hapus. Apa hapusnya? Itulah taubat. Itulah taubat. Allah kasih. Silakan hapus sebelum tayang. Taubat. Dan hebatnya Allah kita, Tuhan kita, beda dengan manusia. Saya datang. Bapak datang sama saya. Ustadz, maafkan saya Ustadz. Kenapa? Ada dulu hilang sandalmu toh? Iya, waktu kopi ceramah, saya ngambil itu. Jengkel saya kau bahas terus tentang hamar. Kayak kau sindir saya. Saya sudah taubat. Saya ngambil sandalmu. Saya bilang apa? Oke, saya maafkan kau. Tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Masih ada syaratnya. Pak Sandi mohon maaf, dulu pilpres, Bapak minta bikin baleho 10, cuma 5 saya bikin.
Maafkan saya, Pak. Saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan saya. Ini semua ini tim sukses yang sukses sendiri. Kan? Ada begitu di sini? Tidak ada kan? Tidak ada. Oke. Kalau manusia masih ada tapinya. Tapi Allah, bapak maksiat, banyak melakukan dosa dan kesalahan. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, kau datang bawa dosa penuh langit dan bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Coba bayangkan. Dijelaskan pula, kau datang membawa dosa dengan berjalan, maka aku menyambutmu dengan berlari. Dan hebatnya lagi Allah, Tuhan kita. Kita datang mengakui dosa dan kesalahan kita. Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Sudah salah, sudah maksiat, sudah ngaku dosa, datang mengaku dosa. Lalu Allah katakan, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Maka akhir tahun ini, setelah bersyukur, berevaluasi, umur kita gunakan untuk apa? Maka berikutnya lagi, rezeki yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, jabatan yang Allah berikan, sudah seberapa banyak digunakan untuk fisabilillah, jalan agama Allah. Nah, mari silakan jabatan yang Bapak titipkan, sudahkah dimanfaatkan jalan agama Allah? Kalau Pak Menteri, selalu saya bilang di depan pejabat, keliru seorang pejabat kalau tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Keliru, Pak. Saya dakwah, ayo sholat jamaah. Satu aja belum tentu mau langsung pergi sholat jamaah. Tapi coba kalau Pak Menteri, di kantor Kementerian Pariwisata. Sholat jamaah, enggak pernah saya lihat. Besok Pak, belum azan sudah ada itu di masjid. Itulah hebatnya kekuasaan. Iya Pak. Bapak sholat jamaah di masjid, kantor kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung Bapak panggil ajudan. Enggak pernah juga saya lihat itu Pak ini nih Pak, asisten itu. Eselon itu sebut namanya. Ajudan telepon, Pak, Bapak dicari sama Pak Menteri di masjid. Besok Pak, belum azan sudah ada di dalam Pak. Itulah hebatnya kekuasaan. Maka keliru ketika kekuasaan itu tidak memudahkan kita masuk surga. Maka bersyukur kepada Allah masuk di tahun baru, meninggalkan tahun lama ini 2021 dan masuk 2022, maka caranya lagi adalah mari manfaatkan apa yang Allah berikan untuk fisabilillah, jalan agama Allah. Para ilmuwan, Allah akan tanya nanti, ilmumu kau gunakan untuk apa? Ada penceramah, ceramahnya hanya menghasut dan memecah belah umat. Ada juga. Maka akan ditanya. Jabatan, ilmu, harta akan ditanya. Masya Allah. Harta, sebenarnya kita ini Pak, semua enak buat kita. Ya. Tentu Pak Sandi, soal harta, banyak pertanyaannya Banti, dibanding pertanyaannya bagi security. Kan ditanya itu yang keempat tadi saya katakan. Nabi jelaskan, hartamu kau dapat dari mana, kau gunakan untuk apa? Itu pertanyaan. Nah, tersangka pertama, maju. Nama, Inem. Pekerjaan, pembantu rumah tangga. Hartamu kau dapat dari mana? Saya kan pembantu. Sebenarnya tidak ada cita-cita jadi pembantu. Cuma ibu saya sakit di kampung. Tidak punya sertifikat, tidak punya jasa kursus. Hanya bisa mencuci. Ya saya jadi tukang cuci di kota. Berapa? 3 juta per bulan. Kau belanjakan untuk apa? 2 juta saya kirim ke orang tua saya sakit. 1 juta operasional saya selama 1 bulan di kota. Kau sholat? Alhamdulillah. Bukan cuma 5 waktu. Sunnah-sunnah saya lakoni. Kau puasa? Alhamdulillah. Bukan cuma Ramadan. Senin, Kamis saya jalankan. Karena kadang-kala Tuhan saya makan, saya tidak makan. Ya lebih daripada saya lapar, saya lebih puasa. Kau haji? Mau betul, tapi tidak ada rezeki. Mobil? Oh, mana ada mobil. Motor? Tidak ada juga. Sepeda pun tidak ada. Oh, kesian betul. Ya mau apa Tuhan? Ini aja pemberianmu. Lalu Allah sampaikan, Inem, meskipun kau di dunia hina di hadapan manusia, tapi kau mulia di hadapanku kali ini. Masuk kau ke dalam surga dengan segala kemuliaan yang aku persembahkan kepadamu. Kan tidak ada pertanyaan, Pak, sedikit. Rumah, tuan rumah yang punya. Mobil, tidak ada. Tidak ditanya bannya, tidak ditanya pembeli bensin. Selesai urusannya. Tersangka berikutnya, maju. Nama, Haji, titik-titik. Nah, ditanya itu, kalau dilihat gajimu, tidak bisa kau beli itu sepatu semahal itu. Dari mana itu? Anu apa? Tidak jelas.